Virus COVID-19 sejak tahun 2020 melanda Indonesia. Banyak impact yang dirasakan dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Upaya pemerintah untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah dengan menerapkan metode pembelajaran secara online atau daring. Kini, di tahun 2022, perkembangan kasus COVID-19 relatif menurun. Berangkat dari situ, pemerintah mengumumkan bahwa status pandemi akan bertransisi menjadi endemi. Dengan adanya hal tersebut, pembelajaran tatap muka atau offline akan terlaksana kembali. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek berencana akan menerapkan kuliah tatap muka 100% pada semester ganjil tahun 2022 sampai 2023. Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan diterapkannya kembali sistem pembelajaran secara tatap muka, bagaimana sih tanggapan mahasiswa dan dosen terkait hal tersebut? Inilah kata mereka. Ilmu ataupun pemahaman yang kita dapatkan di dalam ruang kelas itu sangat sulit ketika kita adakan di ruang-ruang online gitu, Pak. Kalau misalnya pemerintah sudah tidak memberikan izin untuk offline, ya kita mau tidak mau kita harus turun kan. Sangat bagus menurut saya karena pembelajaran mulai efektif, karena kalau online itu kayaknya banyak mahasiswa yang malas-malesan, apalagi UTS UASnya belum tentu benar kan, mungkin kebanyakan ya Google. Kalau offline ini lebih efektif, terus dosennya lebih bisa lihat langsung, kitanya langsung, terus pembelajaran juga lebih masuk kan. Kalau offline tuh biasa harus bangun pagi lah, harus pergi ke kampus lah, harus kayak ya harus terbiasa itu nah. Dengan yang kita lakukan, biasanya kan kalau Zoom tuh ngoleng-ngoleng baik, baca apa baik kan, misal ke baca tedo, apa cak mana, saat kita begawe juga bisa. Kalau offline tuh kan kita tuh harus masuk ke kelas, harus dituntut untuk bisa, cak itu untuk belajar, cak itu nah setiap hari, cak itu. Yang tentunya sangat membahagiakan lah, mengembirakan untuk kawan-kawan, yang apalagi notabene kawan-kawan mahasiswa yang dari awal masuk kuliah hingga sekarang baru merasakan perkuliahan secara tatap muka. Karena bagi saya hegemoni ataupun interaksi terus bagaimana kehidupan kampus itu bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti masa-masa sebelum adanya COVID-19 ini. Sebenarnya ditanggapi hal yang positif, terutama dari pihak-pihak dosen. Mungkin juga mahasiswa juga berharap demikian. Karena kalau online itu kita tidak bisa bertatap langsung dengan mahasiswa, kita tidak tahu kendala-kendala apa yang dihadapi oleh mahasiswa. Tapi ketika kita sudah offline, secara psikologi bahwa kita bisa mengetahui bagaimana sistem pembelajaran kita, bisa ada timbal balik antara mahasiswa dengan dosen. Rindu juga akan berinteraksi di dalam kelas, membangun diskusi yang bisa dibilang kayak suasana kelasnya itu hidup gitu kan. Terus kita bisa berinteraksi, bisa melihat mimik mukanya langsung, bisa bercanda kayak gitu ya. Kalau offline kan biasa itu nggak bisa mengkoordinir ini ya secara keseluruhan ya mahasiswanya gitu. Kadang ada yang kameranya dimatiin. Nah, itu kan kita kalau dalam proses pembelajaran itu kan kurang efektif gitu ya. Tapi kalau di dalam kelas kan kita bisa langsung ketemu, bisa keliling di dalam ruangan kayak gitu. Itu jadi lebih efektif lah. Jadi menurut saya bagus nih. Ya, secara garis besar pada dasarnya proses pembelajaran dari offline ke online ini membutuhkan waktu untuk berjalan hingga maksimal, dan saat ini memang belum bisa berjalan dengan maksimal. Nah, adanya kembalinya ke online lagi, ya sebenarnya ini akan mengefektifkan kembali bagaimana proses pembelajaran yang dahulu telah diterapkan akan kembali diterapkan kembali. Online tuh kan kurang efektif ya, karena dia tuh secara media. Kalau offline tuh dijelaskan secara langsung, diajari, ini pembelajaran misal tentang manajemen diajari, manajemen tuh ada pembagian ini. Sedangkan kalau dari online tuh cuman itulah pastilah banyak ngantuknya, banyak capeknya, banyak istirahatnya kan. Kalau offline tuh enak, efektif itu nah.
masuknya, nyerapnya nih ilmunya. Seneng karena lebih masuk ke otak, lebih efektif untuk kita yang darinya online ke offline gitu. Ya sangat bersyukur. Artinya salah satu titik bagaimana Indonesia hari ini mampu untuk bangkit dari keterpurukan yang dihasilkan dari dampak COVID-19 dari segala lini, baik itu lini yang baik ini hari ini juga lini pendidikan yang kita rasakan bersama-sama. Bahwa COVID kan paling tidak menurun ya. Kemarin kita di tahun 2019, tepatnya di bulan Maret, bagaimana ketakutan kita dengan tersebarnya penyakit COVID ini gitu kan, dengan mudahnya terjangkit terpapar COVID ini kan, kita untuk berinteraksi susah, jangankan berinteraksi keluar rumah saja nggak bisa, dilarang. Yang tadinya kita berinteraksi dosen dengan mahasiswa, berinteraksi mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi ini kita berharap bahwa tetap kesehatan COVID ini berakhir, tentunya kita akan kembali lagi normal. Saya yakin akan semakin membaik pendidikan kita. Offline itu kita lebih interaktif ya. Jadi kalau rasanya kembali lagi untuk interaksi di dalam kelas itu senang banget gitu, yang artinya ketika kita ketemu sama mahasiswa, terus bagaimana ekspresinya, bagaimana kegiatan di dalam kelas itu kita bisa ukur kayak gitu. Berbeda dengan offline yang kita cuma kelihatan mukanya, kadang dimatikan juga kameranya gitu kan. Jadi saya lebih exciting lah. Tetapi di sisi lain tentu kita berharap jangan sampai sistem belajar online kita tinggalkan. Kalau dari sisi online itu kalau kita lagi ada kerjaan atau apa, bisa kita absen online itu kan bisa kita absen. Kalau sedang ke offline itu tidak bisa, harus kita datang nian kan itu. Ya kalau untuk kuliah online kelebihannya itu mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang belum masuk langsung ke perkuliahan atau masih butuh dana buat cari kos-kosan atau juga masih pandemi lah. Jadi masih di ruang lingkup dusunnya masing-masing. Kalau kekurangannya buat online, kebanyakan mahasiswa juga masih banyak males-malesan, terus dosen juga belum bisa ngelihat mahasiswa secara langsung tatap muka. Jadi kebanyakan mahasiswa sekarang menurut saya kalau untuk kekurangan online ini ya banyak yang males. Untuk masalah kelebihan yang mungkin yang bisa secara kasat mata kita perlihatkan mungkin efektivitas waktu. Jadi kita yang kawan-kawan mahasiswa dan dengan pihak dosen tidak perlu untuk berkumpul dari satu tempat, satu ruangan untuk kemudian melakukan pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar. Kita hanya fokus di gadget masing-masing, smartphone masing-masing, namun kita bisa bertatap muka dan melalui online dan kemudian melakukan pembelajaran. Dan untuk kekurangannya ya sepertinya juga kita rasakan bahwasanya ketika kita kuliah online dan offline, ilmu ataupun pemahaman yang kita dapatkan di dalam ruang kelas itu sangat sulit ketika kita adakan di ruang-ruang online gitu, Mbak. Gitu. Kalau kelebihan kekurangan pembelajaran offline mungkin kondisional, Mbak ya. Karena mengingat toh juga dalam perjalanannya, dalam prakteknya kegiatan offline itu ya menyelesaikan dari bagaimana jurusannya masing-masing. Memang misal ada program studi yang banyak kegiatannya harusnya praktek di lapangan, ketika offline kadang-kadang menemukan dosen-dosen yang hanya sebatas mengacu pada buku-buku ataupun kurikulum yang ada di dalam jalur perkuliahan, yang tentunya kan juga dengan diharapkan ketika memang mata kuliahan itu perlu untuk kegiatan outdoor ataupun praktik di lapangan, ketika di masa offline malah fokus di dalam ruang kelas, itu menjadi kekurangannya. Yang kelebihannya ya tadi, ketika kita bisa berinteraksi, kita bisa bertukar pikiran dengan dan juga adanya dinamika di dalam ruang kelas itu yang sangat mengasihkan lah ketika ada pembelajaran secara offline. Ya, ada positif negatifnya ya. Positif dari online dulu ya. Positif dari online, kita bisa pembelajaran jarak jauh, tidak harus bertatap muka gitu kan.
cukup dengan menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan e-learning ya, itu positifnya gitu kan. Kemudian kalau kita offline itu kita tahu persis, bertanyakan bagaimana keadaan dia, mengerti tidak ketika kita bimbing gitu kan. Itu kan berbeda ketika kita menggunakan learning yang menggunakan bimbingan menggunakan teknologi ini tadi, online tadi. Tapi kalau bimbingan secara offline kan kita tahu, saya sebagai dosen pembimbing tahu persis bagaimana, apakah dia paham atau tidak, ada revisi atau tidak, kemudian bagaimana metodologinya itu langsung kita arahkan gitu. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang itu agak sedikit kesulitan ya, dosennya agak sulit, mungkin mahasiswa juga akan sulit untuk menangkapnya itu. Kalau online kelebihannya lebih fleksibel ya. Misalkan memang dosen misalkan tidak punya waktu, misalkan tabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat penting sekali yang tidak bisa diwakilkan, itu bisa kita alihkan ke jam berikutnya, sehingga memang tidak merugikan mahasiswa. Nah, di sisi lain belajar online juga ini sangat simpel sekali. Mahasiswa bisa lebih hemat ya, bisa lebih hemat, dosen juga akan lebih fleksibel memberikan mata kuliah, mahasiswa juga pengayaan materinya akan lebih baik karena memang mereka bisa searching setelah bertugas, mereka lebih santai untuk di rumah dan fokus untuk melaksanakan pembelajaran jika itu dimanfaatkan dengan baik. Tapi kan kenyataan sekarang bahwa pelajaran online ini malah sebaliknya, mahasiswa kategori sedikit, tanda kutip sedikit malas menghidupkan kamera saja, mereka tidak mau karena alasan kuota dan lain-lain sebagainya. Gaya pola yang diterapkan belajar secara offline ini memang di dalam kelas sangat efektif ya, dalam artian kita tahu keadaan emosional mahasiswa, kita tahu kapan harus memberikan pelajaran, memberikan pertanyaan, atau memberikan hal-hal yang bentuknya pengayaan materi kepada mahasiswa ketika mahasiswa memang dirasa secara psikologis kita lihat tidak mengerti atau tidak paham seperti itu. Nah, untuk kelemahannya sendiri mungkin ya dalam artian setelah kita online ke offline mungkin mahasiswa butuh kebiasaan baru ya. Misalkan mereka sedikit sekarang kalau dari online ke offline sekarang yang saya rasakan mahasiswa sedikit malas ya. Maksudnya, Pak yuk bisa kita tidak online, tapi di online juga mereka tidak bisa maksimal. Jadi memang di sisi lain ketika peralihan offline ini bisa, mereka agak sedikit malas ketika masuk kelas. Yang kedua memang butuh energi, mereka harus belajar di dalam kelas, mereka kembali misalkan ada tugas harus ngeprint lagi, misalkan untuk diskusi mereka makalah misalkan harus ngeprint lagi. Memang ini secara baik biaya untuk pembelajaran maupun individu mahasiswa kan butuh minyak, butuh tenaga, butuh waktu untuk ke kampus, urus berkas dan lain sebagainya. Mungkin kelemahannya secara energi itu lebih banyak. Yang kedua secara finansial juga lebih banyak. Kita kurang teknologi ya. Ya biasanya kalau di dalam kelas kalau kita offline itu kan paling pakai PowerPoint gitu ya, nampilin video, gambar kayak gitu kan. Jadi kurang masuk ke IT-nya, cuma sedikit gitu. Kalau di online ini kan kita bisa berkreasi gitu ya. Ya contohnya kayak tugas membuat video gitu ya. Kalau online itu pasti lebih kreatif lagi gitu. Biar pesan yang disampaikan itu nyampe banget gitu. Berbeda dengan offline kalau kita ketemu langsung kayak gitu kan. Nah, kalau yang di online ya keterbatasan biasa sih jaringan ya, itu kelemahannya. Terus ketika mau menyampaikan materi itu kalau menggunakan online hanya sebatas pakai aplikasi ya, Zoom, Google Classroom, Google Meet kayak gitu kan. Jadi hanya itu gitu. Kalau tatap muka ini kan kita bisa merasakan kondisi kelas itu seperti apa sebenarnya kayak gitu. Berbeda dengan yang offline itu sih kekurangannya. Nah, terus yang ini nih di offline tadi ya, itu tambahan kekurangannya adalah ketika kita evaluasi itu agak sulit. Kalau di online itu contohnya kayak penilaian, kalau kita pakai teknologi ya secara online itu gampang ya. Contohnya kayak pengumpulan tugas, nah, terus itu paperless gitu ya kan kalau di online. Tapi kalau di offline ngumpulin kertas, ngumpulin makalah kayak gitu kan, jadi lebih banyak biaya gitu. Nah, itu sih kekurangannya.
lebih ditingkatkan lagi kayak itu. Nah, lebih kayak harus kan lah terbiasa ya dari online tuh lah terbiasa kayak males ya ibarat tuh ya. Nah, harus ditingkatkan lagi, harus kayak ya harus cak biasa, dimulai harus biasa, harus lebih efektif lagi. Mahasiswa lebih semangat lagi dari kita yang kemarin-kemarin sering online, terus yang ambis-ambisnya pengen kuliah offline kan jadi lebih semangat lagi karena sudah tatap muka sama dosen, sama kawan-kawan. Terus mungkin pembelajarannya lebih masuk, jadi UAS sama UTS-nya berjalan lancar. Yang diharapkan tentunya adalah hal progres secara berkemajuan. Pertama sekali pemerintah ya bukan memberikan, artinya bahwa ada aturan regulasi untuk membolehkan kembali sistem pembelajaran offline. Karena kalau misalnya pemerintah sudah tidak memberikan izin untuk offline, ya kita mau tidak mau kita harus turut kan. Saya berharap mahasiswa bukan hanya duduk datang dengan pakaian yang rapi misalkan ya, itu pun jika ia rapi ya, hanya memperhatikan, mencatat apa yang dibicarakan, setelah itu selesai. Enggak. Menurut saya belajar itu sebenarnya mereka bisa di mana saja. Setelah mereka menuntaskan tugas utama mereka sebagai mahasiswa belajar di dalam kelas, harusnya mereka aktif di organisasi, ikut kegiatan-kegiatan eksternal, internal kampus yang memang berorientasi kepada bidang studi masing-masing. Misalkan mahasiswa jurnalistik ya, kebetulan saya ngajar jurnalistik. Mereka bisa ikut misalkan kumpulan-kumpulan, lembaga pers mahasiswa, misalkan ikut aktif di organisasi-organisasi yang memang bernuansa di bidang jurnalistik, sehingga kemampuan mereka itu bukan hanya sebatas teori di dalam kelas, tetapi memang sudah diasah secara praktik di lapangan. Artinya mahasiswa harus memanfaatkan pembelajaran offline ini dengan baik. Salah satunya selain organisasi, mereka harus memanfaatkan, karena ini kita belajar di ruang lingkup fakultas, misalkan lab fakultas banyak, ini harus aktif karena kan kita bertatap muka, bertemu. Silakan aktif di lab-lab fakultas. Kita punya banyak sekali lab yang memang sudah mencakup semua keahlian yang diperlukan di dalam bidang kerjanya nanti. Menurut saya, proses pembelajaran offline ini nantinya dibarengi juga dengan online yang berkaitan dengan tadi pengumpulan tugas gitu kan, kayak penilaian itu kita harus menggunakan online ya. Jadi kayak kan ada e-learning ya. E-learning kan mungkin sejak kita online ini itu baru dimanfaatkan ya. Sebelumnya kan kalau offline nggak terlalu gitu ya. Kalau mau ngumpul tugas ya kumpul aja gitu. Nanti taruh di meja dosennya, terus nggak berapa hari kemudian udah hilang aja itu berkasnya gitu kan. Tapi kalau di online itu ada jejak digitalnya dan kita bisa berulang kali ambil filenya gitu dan masih tersimpan. Jadi bagusnya untuk kedepannya kalau dia mau offline gitu kan, kita pembelajaran akan offline itu dibarengi juga dengan online.